Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Bowling. Kali ini kita berada di Nyai Gunung Brintik ya. Nyai Brintik. Tepatnya di Gunung Brintik. Nah, tepatnya di Gunung Brintik. Di daerah Semarang, daerah Randusari. Wonosari. Randusari. Kali ini Smart Bowling akan mengulas sedikit tentang asal usul Nyai Brintik di Semarang, sejarahnya. Langsung aja kita mau tanya jawab sama Pak Tul atau Bang Tul. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang Nyai Brintik. Langsung aja monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu di sini dulu itu kan sebuah perkampungan di mana dia itu ya tempatnya itu juga indah, ramai, dan masyarakatnya juga bagus. Masyarakat itu juga misalnya sejahtera lah. Nah, dulu itu ada seorang wanita itu mempunyai karakter. Dulu itu dia itu juga keras. Dia seorang pendekar, keras. Tapi biarpun kerasnya dia, ada yang suka. Kerasnya dia itu ada yang suka, yaitu Sunan Kalijogo. Karena dengan watak kerasnya itu kan, dulu itu Sunan Kalijogo itu kepengen merubah, niat utamanya itu kepengen merubah watak keras itu biar jadi lembut. Itu bagaimana tuh ceritanya dulu. Nah, terus habis sebelum Sunan Kalijogo itu melakukan istilah orang itu topo keliling, orang Jawa bilang topo keliling. Dia akan berjalan-jalan. Nah, terus di sini dia ketemu dengan ini dan dia mempelajari watak dan karakter perilaku. Karena dia dulu itu memang seorang pendekar yang tangguh juga. Habis itu Nyai Brintik juga kaya dulu juga. Kaya dia, tapi biarpun kekayaannya itu banyak, tapi dia itu ndak kayak orang-orang sombong gitu, ndak. Tapi setelah ketemu Sunan Kalijogo tapi sebelumnya juga keras dia, karena dulu itu menurut ceritanya itu dia itu pernah mengambil keris di Demak juga. Terus dia itu pernah ngerampok juga. Pokoknya kelakuannya emang ngeri. Tapi setelah ketemu Sunan Kalijogo, demi dikit dia merubah watak perilakunya dan menjadi seorang wanita yang handap asal. Dia merasa berterima kasih sama Sunan Kalijogo. Dia udah merubah watak perilakunya dan dia udah merasakan nikmatnya, yaitu manembah marang Gusti. Terus habis itu kalau nggak salah dulu itu dia itu nggak adanya itu juga masih kelihatan cantik juga Sampai sekarang ya. Sampai sekarang dia itu masih cantik. Cantiknya minta ampun itu. Sampai orang terpesona. Yang nggak kalah jadi adatnya itu, dia perempuan itu pakai kebaya, baju hitam, sanggulan. Tapi kalau nggak disanggul kelihatan
rambutnya keriting, maka disebut Nyai Brintik tuh. Karena dia dulu kalau nggak salah ya ada urusannya sama gunung mana itu ya, yang gembel-gembel itu, rambut gembel itu, rambut gimbal, rambut gimbal, dieng. ya, masih ada urusannya dengan dieng. Nah terus setelah itu dia banyak sekali melakukan kebajikan di sini. Masyarakat di sini yang kesusahan dia bantu dengan memberikan segelintir ataupun sekepok emas. Makanya ini Nyai Brintik ini terkenal dengan emasnya. Dia paling kaya karena wujudnya itu emas dan banyak emasnya. Tapi saya minta satu kilo enggak boleh sayangnya. Saya minta 1 kilo enggak boleh. Katanya ini bukan jatahmu, buat orang-orang yang membutuhkan. Tuh katanya. Terus sampai itu kalau nggak salah dulu itu masih kepemimpinan Pandanaran dulu. Dia wafat karena dia sakit, ya mungkin udah waktunya dia meninggalkan dunia dengan perantara sakit. Dan sampai sekarang ilmunya itu masih bisa mengalir bagi orang-orang yang mau ziarah di sini. Dan dia barang siapa yang ikhlas karena Allah berziarah di sini, bertafakur di sini, nanti akan dibantu hajatnya. Ya kalau nanti memang Allah mengizinkan dia kita dikasih uang sakepok atau emas 1 kilo, nah itu yang diinginkan. Amin. Tapi ya tidak tahu besok-besoknya. Yang penting dia itu bilang barang siapa yang ikhlas berziarah di sini, bertafakur di sini, kalau Allah mengizinkan dan Allah itu memberikan ridho, insya Allah Nyai Brintik jadi perantaranya. Soalnya dia akan bantu setiap orang yang mau bertafakur di sini. Tuh. Terus ada pertanyaan apa lagi? Kalau di dunia gaibnya, kondisi di sini itu seperti apa? Kalau di dunia gaibnya di sini ya kalau ada istana kecil kalau nggak salah itu istana kecil di mana di situ ada prajuritnya, pengawal setianya. Terus tadi di sini ada pengawal 2. Nah tadi Nyai Brintik duduk di sana. Nah sekarang dia dekat sini, dia di sini sekarang. Dan di sini banyak yang datang sih. Kalau digambarkan sebetulnya istananya itu bukan di sininya, di sebelah sananya. Di sini tempat peristirahatan terakhirnya. Jadi Nyai Brintik ya ini makamnya. Makam asli berarti. Makam asli Nyai Brintik di sini. Karena di bawahnya itu ada wujud raganya. Dulu ada wujud raga. Emang benar dikubur di sini ya? Memang kubur di sini. Dan rohnya itu sampai sekarang masih ada di alam gaib
karena dia mendapatkan tugas sebagai penebus akan semua kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dulu. Dia diutus untuk menebusnya, yaitu istilah orang membagikan hartanya, membagikan kekayaannya untuk bersedekah. Nah, makanya kan di sini masih ada pengawal dan ada istilah orang ya kayak pengaturan kerajaan disitulah. Nah, itu ada bagian-bagian tertentu di sini. Tapi kerajaannya yang di sebelah situ, geser sini. Ya, sebelah sana yang asli ada kerajaan, dan itu sebagian besar itu semua terbuat dari emas. Mantap. Semua terbuat dari emas, dari tiangnya. Nah, kalau orang melihat itu kayak di kerajaan Demak yang hilang. Tapi ini kecil. Bagian kecil dari kerajaan Demak. Yang hilang. Nah, bangunannya, corak-coraknya itu hampir mirip dengan kerajaan di Demak. Tapi ini kecil loh, bukan besar loh, ini kecil. Karena dia merasa istilah orang, saya bukan bukan raja. Kalau dia bilang ini subadipaten lah, adipaten istilahnya ya kecil lah. Dan situ ada pengawalnya gagah-gagah tadi duduk di bawah. Dia tadi berdiri, terus habis itu dia tahu itu ada tamu. Nah, terus dia duduk masih banyak bawa tombak gitu. Di sini juga ada keris emas. Di sini ada juga itu mustika merah. Ada banyak sekali di sini barang-barang di sini. Semua itu bagus-bagus, dan tingkatnya itu juga tinggi-tinggi sih. Karena ada lagi satu yang jadikan Nyai Brintik itu dulu itu kebal, kayak sabuk gitu, kayak selendang. Tapi bentuknya selendang tapi kayak sabuk. Nah, itulah pusakanya. Dia menjadi orang ampuh, istilah orang ya, ditembak enggak apa-apa, ditusuk juga jundil. Nah, orang Jawa bilang ditusuk juga enggak apa-apa. Makanya dia dikdaya dulu itu. Kalau ini ada hubungannya sama Eyang Puger nggak? Sini ada hubungan dengan Eyang Puger, cuma ya agak istilah orang ya kalau orang bilang jauh, ya dibilang jauh ya jauh, dibilang dekat. Karena apa? Dia sering bertemu, sering suka sama itu Puger, yang Raden Puger itu. Karena Raden Puger juga orang terkenal juga dulu, ampuh dikdaya juga. Dia termasuk juga kalau dibilang murid ya murid, dibilang family ya family. Kebanyakan ilmunya dari situ juga. Ya, mungkin cukup. Ada pesan buat sobat Semar Pawoleng di rumah mungkin? Nah, gini, yang perlu kita ingat satu, di mana Allah itu memberikan kesempatan sama kita untuk berdoa dan berusaha. Di mana manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar. Kayak kalau
kepengen puasa ya puasa, kepengen tirakat ya tirakat, kepengen laku ya laku. Nah itu supaya dapat berkah dari Allah, mendapatkan rezeki dan semua yang dihajat itu kesempatan. Tapi kebanyakan yang di sini, kebanyakan rezeki, seperti banyak hutang, banyak problema kayak dagang kayak apa. Sebetulnya itu cuma kan orang itu kan keyakinannya sendiri-sendiri. Nah di sini itu sebetulnya bukan istilah orang hanya dengan keduniaan, tapi ini juga banyakan itu orang itu kalau memang suka dapatkan ilmu ngesmu di sini juga banyak. Karena orang menganggap Nyai Brintik itu kan sumber rezeki. Kebanyakan orang menganggap dia sumber rezeki, di mana Nyai Brintik itu terkenal dengan emasnya. Dan emasnya itu bisa wujud nyata. Dan itu bisa wujud nyata barang siapa yang benar-benar membutuhkan. Kita nggak meminta sama agama ini, kita minta sama Allah, dan dia mendengar dan dia terenyuh, pasti akan diberikan wujud nyata. Entah itu cincin, entah itu gelang, entah itu kalung, entah itu liontin, apalah. Pokoknya bukan bongkahan emas, tapi bentuk aksesoris. Kebanyakan ya ada bongkahan emas juga ada, tapi kan masih banyak benteng, masih banyak istilah orang itu tempat-tempat yang dijaga ketat. Tapi yang bisa diberikan dia ke masyarakat sini dan sekitarnya itu biasa berupa aksesoris kebanyakan. Karena apa? Kalau kita jual kita diberikan bongkahan itu akan gempar. Tapi kalau wujud aksesoris kayak cincin itu kan nggak kelihatan dan bisa langsung dijual. Nah bongkahan itu kan jadi masalah. Tuh permasalahannya di situ. Makanya di sini istilah orang itu banyak sekali orang bilang itu sesuatu yang dimiliki Nyai Brintik itu banyak sekali, bukan dunia, bukan emas atau apa, juga ilmu ngesmunya juga banyak di sini. Cukup ya. Satu pertanyaan lagi. Kameramen ada pertanyaan? Kita serahkan ke pembawa acara. Satu kali pertanyaan. Kayaknya bukan pertanyaan ini. Apa? Lebih ke permintaan. Permintaannya apa? Apa ya? Tolong dibuat ramai lagi tempat ini, biar banyak yang mendoakan. Soalnya akhir-akhir ini tempat ini sudah mulai dilupakan sama masyarakat sekitar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, mohon berkah panjenengan. Dumateng lan sakabehane manungsa sing kepengin angsal petunjuk, angsal dalan kanggone sakabehane, kanggo usaha, kanggo rezeki, kanggo ngilmu ngismu, silahkan datang ke sini
berziarah, mendoakan, saling bertafakur, memohon sama Allah. Lantaran sini mudah-mudahan semua bisa dibantu. Syaratnya satu, keikhlasan, keyakinan, lan kepasrahan tekan sakjroning batin. Kula suwun Gusti temuruna ijabah tiang-tiang ya rahmat mriki. Sallallahu alaihi wasallam. Ijabah. Sakabehane manungsa, sakabehane tiyang ingkang ziarah mriki Gusti, kula suwun dijabahi. Nyai Brintik lan kula dadi lantaraning panjenengan. Berkahing berkah, ijabah. Amin ya rabbal alamin. Allah. Gimana? Suasananya langsung beda. Langsung beda suasana. Situ ngobrol dulu sama Nyai Brintik, ya ta? Saya tak keluar dulu. Nah. Oke sobat Semar Pauling, cukup sekian perjumpaan kita kali ini di Gunung Brintik, tepatnya di makam Nyai Brintik. Jangan lupa tetap dukung kita dengan like, komen, dan subscribe biar kita rajin buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.